warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita beribu-ribu nikmat iman dan nikmat Islam, dan masih banyak lagi nikmat yang diberikan kepada kita sebagai hambanya. Salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, dan tak lupa pula pada sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya diberi syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang taat kepada Allah. Taat kepada Allah tidak hanya kewajiban semata, tetapi taat kepada Allah itu kebutuhan rohani kita sebagai umatnya, sebagai hambanya. Manusia diciptakan tidak hanya untuk hidup sesuka hatinya, tetapi manusia diciptakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dari ayat tadi kita bisa tahu tujuan utama hidup adalah ibadah. Dan bentuk ibadah itu tidak hanya kepada Allah, tidak hanya taat kepada Allah, seperti sholat dan puasa. Itu taat kepada Allah dalam bentuk ritual, dalam bentuk ibadah ritual. Tetapi kehidupan kita sehari-hari pun itu adalah ibadah. Seperti kita berlaku jujur, bersikap adil kepada sesama, menepati janji, dan masih banyak lagi hal-hal yang termasuk pada ibadah. Bahkan menuntut ilmu, mencari nafkah pun itu adalah ibadah. Jika kita melakukan itu semua dengan meniatkan kepada Allah, niatkan karena Allah untuk ibadah, itu adalah termasuk ibadah juga. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala hidupnya akan merasa tenang, tentram, dan damai. Begitupun sebaliknya, jika orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasa tidak tenang, gelisah, bahkan gampang terjerumus. Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ketaatan tidak hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga pada Rasul. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam harus dijalankan secara utuh, baik dalam Al-Quran maupun dari hadis-hadis. Perintah dalam Al-Quran maupun perintah dalam sunnah-sunnah Rasul, kita harus menjalankannya. Ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah bentuk cinta sejati. Cinta tidak hanya dilakukan oleh perkataan, dibuktikan oleh perkataan, tetapi cinta juga dibuktikan oleh perilaku dan perbuatannya. Dan orang yang taat tidak pernah rugi, karena Allah menjanjikan kehidupan yang penuh keberkahan, penuh kebahagiaan dan selamat di akhirat nanti. Marilah kita belajar untuk menjadi hamba yang
taat dengan dunia yang penuh godaan ini. Tentu untuk taat kepada Allah itu tidak mudah. Banyak godaannya, banyak rintangannya. Tetapi dengan niat dan doa dan lingkungan yang mendukung, pasti kita dapat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah dalam ketaatannya. Dan kelak kita berkumpul dengan para nabi dan orang-orang solih. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian penyampaian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.